Welcome to our channel. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya, Frater Tio, dalam Riak Sabda edisi 1 Juni 2024. Dalam kehidupan kita, menyatakan kebenaran atau melakukan hal yang baik itu tidak selalu diterima oleh setiap orang. Hal ini yang dialami oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Tindakan Yesus mengusir para penjual untuk menyucikan bait Allah tidak diterima oleh imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mengapa mereka tidak menerima? Di satu sisi, tindakan Yesus itu seolah-olah melawan mereka yang pada saat itu berkuasa atas bait Allah. Namun di sisi lain, mereka juga khawatir bahwa Yesus mengungkapkan kebenaran di balik tindakan yang mereka lakukan, yakni untuk kepentingan pribadi atau untuk menguntungkan mereka sendiri. Karena itu, mereka bertanya soal kuasa Yesus. Nah, jawaban Yesus membuat para ahli Taurat dan imam-imam kepala berada pada situasi yang sulit. Maka dari itu mereka hanya menjawab tidak tahu. Nah, dari jawaban mereka tersebut mengungkapkan bahwa mereka bukan sedang mencari kebenaran, akan tetapi mereka ingin menjatuhkan Yesus yang saat itu menyatakan suatu kebenaran. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Peristiwa yang dikisahkan dalam Injil itu menggambarkan situasi yang juga kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Di mana kita tidak mengakui kebenaran karena kepentingan diri kita sendiri. Kita tidak bersikap rendah hati mengakui suatu kebenaran yang terjadi, baik itu karena khawatir akan posisi kita yang terancam atau takut dibenci oleh orang lain. Jika kita hidup dalam ketidakterbukaan, maka perasaan takut dan khawatir akan selalu ada dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena itu, sebagai umat beriman, hidup dalam kebenaran dan kebaikan merupakan keharusan bagi kita. Tidak ada tawar-menawar. Kita hendak meneladani sikap Yesus. Nah, pada kenyataannya memang situasi yang kita alami terkadang itu membuat kita tidak berani. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa Allah itu selalu berada di pihak kita yang selalu hidup dalam kebenaran dan juga kebaikan. Sesulit apapun hidup kita, Allah berkuasa penuh atas diri kita ataupun hidup kita. Dengan melakukan hal yang baik, mengungkapkan suatu kebenaran, kita dapat menjalani hidup kita dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran dalam diri kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga dalam kehidupan sehari-hari kita selalu hidup dalam kebenaran dan kebaikan. Selain kita akan memperoleh sukacita dan kegembiraan dalam menjalani setiap aktivitas kita, kita juga akan memperoleh keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita. Salah satu tokoh atau contoh yang kita teladani adalah Santo Justinus Martir yang kita peringati pada hari ini. Di mana dia berani mempertahankan imannya, mengungkapkan kebenaran
untuk membela imannya akan Yesus Kristus. Semoga kita juga meneladani sikap Yesus yang berani dan tidak takut untuk hidup dalam kebenaran dan bersikap rendah hati untuk selalu menyatakan sesuatu yang benar dan sesuatu yang baik. Semoga Tuhan memberkati kita.